Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Debbie dengan NIM 006. Saya Vina Sandika Dena Putri dengan NIM 012. Saya Yuki Octaviana dengan NIM 030. Saya Sogi Pakestu dengan NIM 21090000047. Nama saya Tesalonika Pinori dengan NIM 050. Kami akan mempresentasikan tentang interaksi sosial dengan subtema attraction. Minat interpersonal disebabkan oleh karakteristik orang lain dan juga diperoleh melalui proses interaksi dalam bentuk evaluasi yang lama. Mulai dari evaluasi positif yang disukai hingga evaluasi negatif yang sangat tidak disuka. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai aspek-aspek yang berperan dalam ketertarikan interpersonal. Aspek ketertarikan interpersonal seseorang terhadap lawan jenis bisa melalui hubungan sosial atau social or liking dimension. Yang kedua yaitu fisik dan penampilan atau physically or appearance. Yang ketiga yaitu empati. Keempat, sikap positif. Lalu ada sikap mendukung, ada equality, umpan balik, interpersonal listening, posture, hand gesture, facial expression, voice quality, dan juga personal appearance. Selanjutnya, yang ketiga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan interpersonal menurut Jalalaudin. Di sini terdapat dua faktor yang mempengaruhi ketertarikan interpersonal, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Pada faktor personal terdapat 4 aspek di dalamnya. Yang pertama, kesamaan karakteristik. Yang kedua, tekanan emosional atau stres. Yang ketiga, harga diri yang rendah. Dan yang keempat yaitu isolasi sosial. Sedangkan pada faktor situasional terdapat 5 aspek di dalamnya. Yang pertama, daya tarik fisik. Yang kedua, ganjaran atau reward. Yang ketiga, kedekatan. Yang keempat, familiarity. Sedangkan yang terakhir yaitu kemampuan atau competence. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan interpersonal menurut Brigham. Yang pertama ada kesamaan atau similarity, yang kedua kedekatan atau proximity, dan yang ketiga daya tarik fisik. Yang pertama saya akan membahas tentang kesamaan atau similarity. Sikap, nilai, minat, latar belakang, dan kepribadian yang sama dapat membuat orang merasa tertarik pada orang lain. Saat membangun hubungan, landasan bersama dapat menjadi landasan untuk membangun hubungan yang lebih baik dan lebih positif. Akibatnya, Anda akan segera berteman dengan orang-orang dari daerah yang sama. Kami telah belajar bahwa untuk membangun hubungan, dalam bentuk apapun, keduanya harus berhubungan terlebih dahulu. Hal ini sering dimungkinkan oleh keinginan fisik. Dan yang kedua ada kedekatan atau proximity. Aksesibilitas mengacu pada bentuk wilayah. Jarak yang dekat antara individu dan orang lain yang mengarah pada bentuk hubungan yang lebih baik. Misalnya, dengan tetangga. Namun ini tidak selalu terjadi. Tanpa adanya interaksi yang intens, kedekatan teritorial tidak menjamin kelangsungan suatu hubungan. Dan yang terakhir ada daya tarik fisik. Ketertarikan interpersonal kepada seseorang seringkali dimulai dengan ketertarikan fisik mereka. Ini merupakan faktor pertama dalam proses ketertarikan interpersonal dan sangat sulit untuk dibangun. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan interpersonal seseorang terhadap lawan jenis. Yang pertama ada gaya berpakaian, kedua nada suara atau voice pitch, dan yang ketiga bahasa tubuh. Saya akan mulai dengan yang pertama yaitu gaya berpakaian. Gaya berpakaian merupakan aspek komponen eksternal yang mempengaruhi daya tarik lawan jenis. Orang yang mengenakan pakaian dengan cara yang sopan dan menarik berarti mereka telah berkomunikasi secara nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang berlangsung tanpa kata-kata. Elemen nonverbal ini dapat mendorong pengakuan positif terhadap lawan jenis, meningkatkan daya tarik, dan meningkatkan keamanan dan keintiman. Gaya berpakaian adalah objek atau properti yang digunakan orang untuk menggambarkan diri mereka sendiri, terutama di depan umum atau untuk berbicara tentang citra pribadi mereka. Berasal dari kata dasar clothing, artinya segala sesuatu yang dikenakan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, memberikan kenyamanan bagi pemakainya dan menunjukkan keindahan. Menurut Abdul Wahab, pakaian Arab disebut al-fisa, jamak dari kata rifas.
Ini berarti bahwa orang menutupi seluruh atau sebagian tubuh mereka dan memakai sesuatu untuk melindungi mereka dari panas dan dingin. Menurut Raleigh, pakaian merupakan ekspresi dan identitas yang dimiliki seseorang. Menurut expectation violation theory, gaya garment adalah aspek komunikasi terpenting yang dapat mempengaruhi persepsi kredibilitas dan daya tarik pemakainya dalam situasi tertentu. Tren gaya berpakaian saat ini lebih kepada bersifat informal dan formal. Dan yang terakhir ada nada suara. Suara hewan memiliki fungsi yang berbeda. Suara hewan memiliki kemampuan untuk menemukan dan memilih pasangan, mengancam pesaing, dan menyampaikan dirinya kepada lawan jenis. Untuk memancarkan sinyal peringatan, dan hewan menggunakan pendengaran untuk memprediksi karakter. Sementara itu, suara memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan manusia. Misalnya, suara seseorang dapat menyampaikan informasi penting, dan nada suara seseorang dikaitkan dengan kekuatan dan rasa hormat antar pribadi. Nada suara dunia cinta adalah komponen eksternal dari gambar yang terkandung dalam nada. Mereka yang dekat harus memiliki keterampilan yang menarik, kemampuan berbicara dengan lawan jenis. Salah satu unsur variasi gaya bicara adalah variasi intonasi, volume, dan kecepatan suara. Dengan banyak suara, lawan jenis menjadi masalah dalam suatu proses pengelamatan. Yang ketiga ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh merupakan bagian dari ilmu komunikasi manusia. Menurut McDavid dan Harari, komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang disesuaikan dengan objek sosial guna menemukan makna dari suatu stimulus berupa informasi atau pesan. Dalam ilmu psikologi komunikasi, komunikasi interpersonal pada hakikatnya adalah komunikasi antar komunikator, komunikasi tatap muka yang memungkinkan setiap partisipan secara langsung atau nonverbal menangkap reaksi orang lain. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar dua orang, suami istri, dua rekan kerja, dua teman dekat, guru dan murid, atau lain-lain. Komunikasi interpersonal terdiri dari dua bentuk komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah proses komunikasi yang berkaitan dengan kata-kata dan makna, bahasa dan pikiran, dan komunikasi nonverbal mencangkup semua ekspresi bawah sadar berupa gerakan, gerak tubuh, suara atau getaran suara. Terima kasih. Itu tadi tentang interaksi sosial dengan subtema attraction. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan.